dilakukan oleh Mino. Karena kalau misalkan setup dari Mino ini nggak keluar, Arlott menjadi satu-satunya sisi power yang ada di tangan Aura. Sementara kalau kita lihat dari EVOS, Faramis, Bane, Kaja, dan juga Grok, itu ada sisi power untuk bisa memberikan stun. Ataupun paling minimal, Kari aja punya slow. Iya bener banget sih, tapi terutama ini aku bahas dari Aura Esports ini bener-bener gelas kanan banget, mereka ngandalin cuma Minotaur. Yang jadi problem adalah Minotaur bakal bisa di pick off nanti dengan Divine Judgment dan juga Kari. Karena itu bener-bener combo yang bisa burst down siapapun yang tarik. Dan kita akan segera menuju ke line of down di match pertama game kedua EVOS Saigon versus Aura Esports MDL Arena. Minta tepuk tangannya. Wow, luar biasa ya, 1 poin dipegang oleh EVOS Icon di game yang pertama. So, apakah Aura Esports bisa membalikkan keadaan? Karena dari segi draft ini benar-benar bisa dibilang high risk juga dengan membawa Joy sebagai last pick mereka. Mereka cuma bakal mengandalkan high ground-nya nanti itu untuk Beatrix di bagian late game. Karena balik lagi seperti yang dikatakan oleh tadi, ini kan bakalan fokusnya sama Minotaur doang kan untuk setupnya dari Aura. Maka dari itu dengan Richie mengambil ke arah Joy, sengganya yang bisa gembangin duluan itu adalah Doma. Jadi di saat Domanya sudah hilang, Mino yang bisa setup, itu bakalan jadi hal yang sangat manis banget bagi teman-teman dari Aura. Iya, menurut aku ini harus maksimalin early game sih dari Aura ya. Iya. Karena kalau misalnya sampai masuk ke mid to late game, di mana Karya udah punya item, ini bakal jadi pick off moment doang untuk EVOS Icon. Ngambil siapapun, ditarik ke arah Doma, Domanya langsung speed light wheel, bisa langsung hilang. Dan itu harus diantisipasi karena Aura Esports mereka bawa Fanny, hero yang level 4 pun udah powerful gitu. Dengan bawa purple buff dia bisa untuk invasi-invasi, untuk pick off. Jadi harus bisa dimaksimalkan untuk di menit-menit awal oleh Aura Esports. Tapi ternyata terkena efek stamp, Gamora ditarik ke arah bagian belakang. Shadow Stampede dengan timing yang begitu tepatnya membuat Afro sedikit mispositioning. Dan ya masih berkutat di area river sana, Afro dan juga Richie. Tapi kedatangan dari Bran datang dari arah langit. Coba untuk mendapatkan siapapun player dan berhasil mendapatkan persetujuan meskipun ada pertukaran di mana Afro. Terkena efek Deadly Catch, knock up dan juga basic attack dari Nea. Itu dia nggak dideteksi loh, ada di area semak-semak dan langsung Deadly Catch keluar dari dalam semak-semak. Tapi ini jadinya pengorbanan sebenarnya untuk para roamer ya. Karena roamernya pada tumbang dari kedua belah sisi, tapi yang dapetin kill-nya itu adalah jungler, masing-masing jungler. Iya. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya setupnya tadi udah bagus banget dari Nea bersembunyi dalam bush dengan mengeluarkan Deadly Catch. Sayangnya hanya 2 player saja tadi yang terkena. Dengan adanya kalau nggak salah tadi Richie dan juga Afro yang kena ke arah Deadly Catch-nya. Sementara Fanny-nya Brad udah lolos, yang ngebuat akhirnya damage gak terinput terhadap seorang Brad. Ya, tapi untuk turtle yang pertama coba dipaksakan lagi Deadly Catch dibuka, berhasil mendapatkan turtle yang pertama dan langsung founder. Coba dikejar, one last hit. Gak bisa lari kemanapun lagi dan menjadi player selanjutnya yang dieksekusi oleh Nea dengan 2 point kill yang diamankan. Tapi di sisi lain pressure dari Doma sudah mulai terlihat juga. Masuk ke area tengah sana, beradu retribution berhasil didapatkan oleh Bran sepertinya. Dan untuk kali ini bakal ada trading antara orange buff dari kedua jungler. Tadi itu sebenarnya ada informasi yang datang dari Foundry juga. Terkait dengan ada turtle yang langsung digunakan retribution di tangan dari Nea. Otomatis purple buff langsung di-engage begitu saja sama Bran dan mendapatkan purple buff tersebut. Tapi apakah ini bakalan ngaruh? Menurutku bakalan ngaruh dengan lumayan oke sih untuk sekarang. Apalagi ke arah Nea yang lihat. Penggunaan mananya itu cukup boros dan baru beberapa skill set aja itu udah setengah hilang mananya. Iya, karena balik lagi emblem yang dibawa kan assassin biasanya ya kalau untuk Bane ya. Nggak bawa basic common emblem gitu dan membuat ya mananya bakal cukup boros banget kalau misalnya nggak ada power. Tapi kali ini berat, Cutthroat langsung menghilangkan nyawa dari Doma. Dan itu benar-benar instan banget timingnya ketika tadi minion free di pop up. Membuat Doma gak bisa sempat melakukan flicker. Dia bisa langsung dipanis dari langit oleh seorang Fanny. Ya dan aku mengatakan ini kalau Doma tetap diginin terus-menerus ini bakalan bahaya sih. Karena Doma butuh attack speed untuk power. Dan Veldora bagus banget gerakannya. Coba untuk menghindari Deadly Catch. Datang dari belakang tapi Veldora. One last hit berhasil dapat oleh Richie. Dan inilah yang aku bilang ya, early game dari Aura Esports mereka harus benar-benar neken banget Domanya nggak boleh dikasih space sama sekali. Dan begitupun pula dengan lini XP lane-nya. Karena harusnya dari segi power, Arlott masih cukup kuat juga untuk 1v1 dengan Grok. Dia punya spell farm yang cukup besar terutama dengan ada emblem yang di bawah. Dan emblem yang di bawah pun aku melihat ke arah Fanny ternyata ada sentuhan Festival of Blood ditambah lagi dengan Swift di tangannya. Yang ngebuat pertama Swift itu gunanya untuk apa? Lebih ke arah jungle sebenarnya. Dan Festival of Blood itu sebenarnya untuk durability lewat spell fan. Dan lihat tuh. Sakit banget damage Cutthroat-nya. One last hit. Renner Sapati sempat dikeluarkan belum connect sepertinya tapi Richie
coba untuk mencari keberadaan dari Doma yang sudah melarikan diri dari arah belakang. Dan sepertinya gold plating akan menjadi tujuan utama oleh Iron Siki. Dan di sisi lain, Turtle disecure kembali oleh Evo Saiken. Oke, tadi kita bisa melihat untuk di arah bottom lane ya, Doma udah kena Katrot, kena Renner Apathy juga yang ngebuat dia hampir menghilang. Tapi waktu tersebut dimaksimalkan dengan Nea untuk mengambil ke arah Turtle-nya. Ini kalau misalkan Doma masih bisa melakukan hal tersebut, yaitu mengeluarkan skill source dari teman-teman Aura dan membayarkan waktu di arah bottom lane. Ini bisa aja justru top lane-nya dari Aura yang diambil oleh teman-teman dari Evo Saiken. Bahkan untuk di arah mid lane-nya, aku merasakan bahwa Richie ini nggak terlalu fokus banget untuk berada di arah mid lane. Karena ya balik lagi semakin banyak rotasi, dia bakalan semakin banyak. Diva jangan berpelikan dan langsung menghilangkan nyawa dari Afro. Mencapaikan keadaannya, ada Bennett saja dikeluarkan. Tapi kalau Altar memang nyawa dari player Evo Saiken dibalikan kembali. Karena Richie yang berhasil di take down. Dan 2 match down dari Aura Esports. Pertempuran yang sangat manis di tadi. Timing Call Altar ini benar-benar save the day banget untuk Evo Saiken. Tapi Nea coba untuk didapatkan kembali dan ya ini harus reset lagi sih. Tapi Bran di bagian bawah sana coba untuk mendapatkan beberapa keliling minion terlebih dahulu sebelum akhirnya laju minion selanjutnya bisa menghancurkan otot di bagian bawah. Timing ke latar emang bagus banget, tapi aku akan lebih kreditkan lagi timing dari Deadly tadi. Oke, tembakan Yan Fury, 4 player di sana yang langsung naik efek knock up-nya Bran. Sedikit saja SP tersisa nggak bisa langsung masuk dalam pertempuran, tapi di sisi belakang diacak-acak oleh Richie. Extreme Beat membuat Nea tertake down untuk pertama kalinya. Hey! Barrier dari mana itu? Tiba-tiba membuat Richie-nya down untuk kali ini. Cuma memberikan poin kill-nya. Killing spree dipegang oleh Bran, tapi terjebak di sisi belakang dan Founder bisa untuk mendapatkan pick off juga, tapi kali ini Afro nggak bisa selamat. Bran datang dari langit coba untuk steal cable juga Katrol, tapi masih ada perlindungan ke Altar yang membuat Evo Saiken nggak ada lagi player yang bisa di pick off. 6 menit game berjalan, tapi aku menyaksikan satu hal yang bisa dibilang cukup strategis dari teman-teman Aura. Weh, itu masih masuk loh speed light build ya. Ya itu pergerakan dari Iron Chicken yang tadi sebenarnya belum masuk ke team fight. Belum masuk. Itu belum ada loh tadi. Iron Chicken benar-benar fokus banget di top lane, ngambil karat tarotnya. Seenggaknya untuk pertukaran lah. Dengan hilangnya beberapa player dari Aura. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa untuk dari segi gold gap-nya masih bisa di keep up oleh Aura untuk sekarang. Ya, masih di keep up meskipun Afro. Lagi-lagi Afro-nya terpick off ya untuk 4 kalinya di menit ke-7. Coba untuk defensif di bagian top lane sana Pahlevi yang terlihat masih menahan flickernya karena masih belum available di adjustment dari Pahlevi. Dan yes, outer turret di bagian top lane berhasil di-secure oleh Evo Saiken. Memantapkan lagi langkah mereka untuk bergerak bersamaan ke lini tengah dari Aura Esports. Iya, dan aku paling suka dari tadi ngelihat Nea itu deadly catch-nya benar-benar pas banget. Bahkan tadi ada momen di mana untuk di arah bottom lane ya, Joy sama Fanny itu mau masuk, diusir sekitar kita ketika dengan adanya deadly catch-nya. Dan itu ngebuat damage-nya gede dan gak bisa masuk. Wajah dikeluarkan Valdera. Bran tershutdown, double kill diambil oleh Nea. Dan itu momen di mana Valdera lagi-lagi ya membuat kita terkaget-kaget positioningnya. Langsung mengacak-acak lini belakang tanpa flicker bahkan. Tadi Watchers on point menghilangkan 2 nyawa dari Aura Esports. Apalagi dengan adanya 2 Legend Sword dan juga Blade of Emphasis ya. Itu aja udah ada penambahan 185 physical attack yang ngebuat dia udah punya 92,5 physical defense. Dan juga sekali wildcard itu damage-nya tadi sepertiga dari darahnya Fanny dan juga Richie. Untuk dari Richie-nya sendiri ya, itemnya wajar tadi damage-nya juga kena besar ya. Karena dia nggak pakai item defensif. Nggak pakai item defensif. Dia baru ke arah Genius One aja, tapi kalau kita ngeliat ke arah Fanny, ternyata begitu juga. Oke, ada final dan dibuka Veldora di target utama, ada Gold Altar di sana. Veldora sudah didapatkan, tapi malah Foundir yang ter-take down. Coba untuk mendapatkan player selanjutnya karena Afro berada di bagian depan. Untuk kabel dari Bran sudah mulai terlihat juga Doma. Renner sepati karena Doma masuk beratnya dan tercatat Doma-nya. Dan untuk kali ini Richie mengobrolkan di belakang dari Evo Saiken. Pahlevi dipaksakan untuk flicker defensif. Tapi ada waktu yang tepat dengan adanya Lord yang pertama di bagian bawah. Oke, Doma pun sudah menghilang. Jadi setidaknya ada burst damage yang sudah dihilangkan sedikit dari Aura. Yang membuat harusnya Afro bisa melakukan minion fury-nya. Tapi problemnya satu. Dari 6 Divine Jasmine yang aku sudah hitung, Pahlevi menggunakan 4-nya itu kepada Afro. Iya. Dan selalu di burst down. Gak cuma sama Doma, tapi ada Nea dan juga Veldora yang punya damage yang besar juga. Apalagi Gamora pun punya damage potensial yang kayak banget semenjak dia belum tumbang sama sekali. Dia belum tumbang sama sekali, itu berarti dari stack pasifnya ada sekitar 40. Satu stack pasifnya itu bisa memberikan sekitar 3
magical power. Kalau dikali ya, sorry 2 magical power. Kalau dikali ya mungkin sekitar 80 physical attack. Sorry, magical attack. Oke. Tambahan. Dan ya ini sebenarnya Evo Striker udah ada di dunia mereka sih, aku bisa bilang ya. Karena mereka powerful di early game-nya dan masuk ke mid to late game. Ya ini bakal menjadi match up yang susah untuk Aura Esports karena mereka bawa draft yang cukup high risk. Dan Foundir coba untuk ditangkapkah? Masih belum ternyata. Sementara itu Brand clearing minion terlebih dahulu di bagian jauh agar setidaknya nggak ada 3 lane push dari EVOS Icon. Dan Nea coba untuk melawan Fea serang diri tapi damage-nya terlalu sakit. Bran dikejar oleh Nea, Ale dikeluarkan. Habis energinya. Bran one last hit. Masih bisa menghindarkah? Tapi Gamora yang langsung menyambut keberadaan dari Bran. Coba untuk recall. Buying time sedikit demi sedikit tapi Bran. Ini adalah akhir dari Bran, langsung kena Ghostbuster. Dan di sisi lain ada Lord yang mendekat juga karena bagian base turret di sana. Coba untuk langsung segera di clearing minion tapi untungnya masih ada pasif dari base turret membuat Aura Esports nggak kehilangan dari base turret yang mereka milikin. Tapi masih ada super wave minion dan ini bakal dimasukkan oleh EVOS Icon. Flicker di cepat menghilangkan nyawa dari Founder. Ada goal altar di sana, Afro pun down. Langsung menuju ke base turret dari Aura Esports. Dipasangkan di area bagian bawah. Base turret pertama berhasil dihancurkan. Membuka mereka langsung one straight burst. Karena masih ada laju minion. Dan sepertinya Richie still cable datang dari arah belakang oleh Bran. Dan memukul mundur semua player EVOS Icon agar nggak bisa melakukan one straight burst di area base dari Aura Esports. Masuk dari arah bottom lane, inhibitor langsung hancur. Tapi aku suka dengan permainan dari EVOS Icon yang masih disiplin. Karena melihat dari segi minion wave tadi di saat masuk itu cuma ada 1 wave saja yang bisa dihasilkan dari arah bottom lane. Karena ya balik lagi, ini Lordnya masih belum ter-enhance. Jadi powernya masih belum terlalu masif dan juga belum terlalu cukup untuk bisa langsung menumbangkan base turret dari Aura Esports. Satu hal yang gue note adalah ini kalau misalkan sampai adanya Bran mencoba untuk melakukan solo pick off lagi terhadap Nea itu bakalan cukup merugikan sih. Karena tadi sudah terbukti di arah top lane tadi ya. Itu damage-nya masih jauh dari kata cukup, bahkan nggak menghilangkan setengah HP dari Nea. Alasannya kenapa? Itemnya baru 3 kok. Blade of Fantasy, Maleficor dan juga Hunter Strike. Oke, emang penetrasi semua dari segi itemnya. Tapi lihat yang di badannya dari Nea itu udah ada Brute Force Blaze Plate. Yang setidaknya ada penambahan HP sekitar 650 dan juga physical defense yang cukup memadani untuk bisa survive dengan pukulan yang datang dari Fanny. Dan ingat, skill 2 ataupun ram dari Bane itu bisa memulihkan HP juga. Ya, L dari Bane ya, dari Nea-nya ini bisa memulihkan HP. Coba untuk final test Veldora di sana. Masih bisa escape Power of Nature di timing yang tepat. Lagi-lagi cutting ataupun split push yang dilakukan oleh Bran setidaknya memberikan nafas segar juga sedikit demi sedikit ke arah Aura Esports. Sambil menunggu 15 detik lagi kehadiran Lord yang kedua yang sepertinya menurut aku chance EVOS Icon masih terlalu besar sih untuk di mid game kayak gini. Lagi siapapun player yang kena Divine Judgment combo dengan Flicker itu bisa langsung terpanis. Dan coba untuk memaksimalkan minion Fury. Masih ada goal altar di sana. Bran tertangkap Veldora. Langsung menghilangkan nyawa dari 3 player dan 4 player. Tumbang Aura Esports dalam bencana. Coba dipaksakan. One side push kali ini Israel. Dan pass terbuka untuk tim Macan Putih. Apakah one strike burst masih bisa dikeliling minion ternyata? 1 player tersisa itu Iron Siki sempat buying time tapi sepertinya Rico dulu ngasih EVOS Icon Glad Sweep match pertama kita. Oh my god. Nea dengan power dari Nea ditambah lagi dengan aku tidak bisa berkata-kata. Wow, Kaja, Bane, ditambah lagi tadi sama Faramis. Bahkan tadi aku notice ya, Faramisnya itu gak pernah mengeluarkan call altarnya kecuali kalau ada Minuan Fury. Banyak banget momen di mana Minuan Fury ditukarkan dengan call altar dan menurutku itu adalah hal yang baik. Apalagi dengan sehabis Minuan Fury pastinya ada pancingan dari teman-teman Aura untuk melakukan engagement ke arah depan. Tapi tiba-tiba dikasih surprise yang sangat mengejutkan dengan adanya selalu Deadly Catch dikeluarkan setelah adanya call altar dengan Minuan Fury yang didatangkan dari Aura Esports. Beniano counter EVOS Icon berhasil padamkan api sang naga dengan clean sweep. Game yang benar-benar pecah banget untuk di match pertama kita di hari ini.